Pada saat itu kita berangkat dari kampung itu sekitar jam 10 malam. Sampai kita udah di puncak hutan banget lah. Kakak, itu apa itu? Aku udah tahu, wah ini yang biasa bilang orang kampung itu popokan itu ini. Sampai rumah itu sekitar jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Just Bloko Misteri bareng saya Aryo Gundo. Terima kasih teman-teman yang selalu mensupport, selalu menonton video-video Just Bloko Misteri. Semoga kalian semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Masih di segmen obrolan misteri, kali ini kita kedatangan narasumber dari Pulau Maluku Tenggara, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi swasta di Solo. Sebut saja, langsung kita sapa Mas Eba. Selamat malam Mas Eba. Malam, Pak. Oke. Mas Eba sehari-hari kegiatannya masih kuliah atau sudah kerja saat ini? Kalau sudah aku selesai kuliahnya? Kalau aku wisudanya nanti, Pak. Ini belum selesai kuliah ceritanya. Aku sekarang masih fokus rana-rana ke wisuda, Pak. Oh gitu. Ya, Pak. Bisa diperkenalkan dulu di teman-teman Just Bloko iya, Misteri, Mas Eba. Oke, perkenalkan, nama saya Eba Jamiri. Saya dari Maluku Tenggara, salah satu kabupaten, yaitu dari Dobo sendiri. Kampungnya Jerukin, kecamatannya kecamatannya Tabarfani. Oke, Pak. Oh gitu, siap. Mas Eba ini akan menceritakan sebuah misteri di saat Mas Eba liburan ke kampung halamannya di Dobo, Iya. Kepulauan Aru, Maluku Tenggara. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak ceritanya. Langsung saja, Bang Eba. Gimana Bang Eba? Cerita Bang Eba waktu di hutan daerah Maluku sana. Oke, siap, Pak. Jadi ceritanya itu 2020 pas pandemi, Ya. saya itu pulang kampung, Pak. Pulang kampung. Pada saat itu aku diajak sama adik aku. Ayo kakak kita berburu. Pada saat itu aku juga mumpung waktunya longgar. Ayo dek kita berburu dek. Nah, kita alat-alatnya disiapin semua, salah satunya panah, nah keduanya parang, ketiganya mungkin bahan makanan yaitu rokok atau minuman gitu, kita langsung siapin semua. Pada saat itu kita berangkat dari kampung itu sekitar jam 10 malam. Kita berangkat, jalan, masuk mulai hutan, dari istilahnya masih dekat di perkampungan, sampai kita udah di puncak hutan banget lah. Nah, pada saat itu kita belum ketemu satu hewan pun, itu belum ketemu. Jadi dia itu langsung kasih tahu ke aku, kakak, bagaimana kalau ini ketemu bisa jalan saja. Kakak jalan di tengah hutan, beta jalan di pinggir pantai. Karena itu pada saat itu berburunya itu di pepohonan bakau. Iya, Pak. Jadi, oh ya udah dek. Karena pada saat itu adik aku juga istilahnya dia udah tahu tempatnya, tapi kalau malam gitu kan dia orang nggak, istilahnya belum profesional lah di hutan. Ya. Jadi aku takutnya, wah jangan-jangan kalau aku kasih dia di tengah hutan, jangan-jangan dia itu kalang kabut, Pak, hilang jalan gitu. Ya udah dek, kamu di pinggiran pantai aja, nanti kakak di tengah hutan gitu. Jadi pada saat itu kita inisiatifnya itu buat kita itu kepung hewan, nanti rusanya itu atau kijang. Pada main ke tengah itu kita pada kepung biar bisa mana nanti. Nah pada saat kita kepisah jalan itu selang 1 jam gitu dia hilang kabar sama aku. Adiknya tadi? Adiknya tadi. Dia namanya Suri, marganya Selvara. Aku itu udah panik, Pak. Pada saat itu aku panik karena wah kalau dia kenapa-napa kan sama aku. Yeah. Aku pasti wah ini tanggung jawab sama orang tuanya gimana kalau dia istilahnya diterkap binatang buas di hutan atau gimana, itu kan pasti aku. Jadi aku itu pada saat itu nggak mikir lagi kalau ada hewan atau gimana yang liar gitu. Aku langsung teriak.
Suri, Suri. Itu lamanya sekitar 1 jam lebih lah aku teriak. Suri, Suri. Kaget gini aku lihat cahaya senternya Pak. Iya. Di pepohonan itu. Wah, datang dia. Aku pada saat itu agak marah gitu. Deh, kamu kemana aja? Pakai bahasa sana. Iya. Kok pergi di mana saja? Kok bisa lama kayak begini? Kita ini fokusnya cari hewan. Cari binatang buas gitu, rusa. Nanti kalau lama-lama kayak begini kan istilahnya rusanya pada kemana semua, kita nggak bisa dapat. Iya. Fokusnya aku ke situ. Ya udah Kak, ini tadi soalnya di sana juga beta sempat nampak kalau ada 2 ekor rusa di sana. Cuman beta tadi pas mau panah, rusanya lari. Makanya beta ikut-ikut rusa, akhirnya sampai ke pinggiran pantai. Terus habis beta putar balik lagi ke arah abang di tengah hutan. Akhirnya ketemu di sini. Oh ya udah. Kalau kayak gitu, katong istirahat dulu di sini dulu. Katong isap rokok dulu 1 orang 1 batang begitu, biar pikirannya tenang, baru kita jalan lagi. Nah, pada saat itu selesai ngerokok sebatang itu, kita dengar, wah ini ngaung, suara kucing di tengah hutan. Wah, pada saat itu aku sama adik aku itu panik. Bahwasannya, loh kok di tengah hutan ini ada suara kucing. Tapi kucingnya teriak itu kayak minta tolong gitu, ngaung. Ya. Pada saat itu kucingnya posisinya di pohon kayu yang gede, di pohon bakau itu Pak. Aku itu tiba-tiba itu udah feeling aku, ini cobaan atau gimana gitu, aku panik sendiri. Tapi emang udah dibilang orang-orang tua di situ bahwasannya di situ emang sering ada cobaan atau kalau bahasa Indonesia gondruwo gitu, sering nampak di situ. Tapi aku pada saat itu belum inisiatif buat berpikir ke situ. Aku cuman, wah ini kucing aja aku bantuin gitu. Nah tapi adik aku itu udah panik Pak, dia udah gemetaran. Ya. Ini baik enggak Bang? Kalau bahasa Maluku itu, kakak ini bagaimana ini, baik kaseng? Kita ini nanti hidup atau mati di hutan sini? Aku paksa aja karena aku kakak di sini. Aku istilahnya, udah nggak apa-apa deh, kita ngecek aja. Ini benar kucing apa hantu apa gimana? Pada saat itu kita datangin pohonnya. Wah, ini yang bikin jadi panik Pak. Ketika kita datangin di pohon tersebut, kucingnya kan teriaknya dari bawah Pak. Pada saat kita datang ke akar pohon bakau tersebut yang tadi ada kucing, kok tiba-tiba itu suaranya udah di atas Pak. Udah di atas kayu, di atas pohon. Dia semakin gemetaran Pak. Wah, kakak ini bagaimana ini kok tiba-tiba kucingnya subateria di atas gitu kan. Jadi panik dia. Wah, aku tenang, kita di sini aja dulu. Pada saat itu aku bilang kita matiin senter dulu. Senternya dimatiin, kan senternya modenya di kepala Pak. Iya, di kepala. Kita matiin senternya dulu, nggak apa-apa. Kita diam aja di situ. Selang 1 menit, 2 menit, 3 menit, paling lama itu 5 menit Pak di situ kita. Duduk santai di situ. Dia itu kaget, loh itu sinar apa Kak? Maksudnya kakak itu apa itu? Di sana kan bahasanya orangnya kaget kan gitu. Yeah. Kakak itu apa itu? Aku udah tahu, wah ini yang biasa bilang orang kampung itu popokan itu ini. Popokan. Popokan itu kalau di Jawa apa namanya? Kalau di Jawa itu biasanya, kalau pocong enggak, kategorinya enggak, tapi biasanya itu dikategorikan itu sebagai gondruwo. Oh, gondruwo ya. Gondruwo. Matanya merah. Matanya merah gitu kan. Kakak popokan. Itu popokan. Kakak itu apa itu? Wah, aku langsung kaget. Pada saat itu hilang akal aku, inisiatif aku itu hilang total. Karena aku juga panik, dia juga panik. Ini gimana ini Kak? Aku coba tenangin dia aja. Soal pribadi aku udah nggak pikir aku hidup atau mati, tapi aku coba tenangin dia dulu. Pelan-pelan. Bahasa sana itu pelan-pelan, jangan berisik. Suaranya jangan ku kasih keluar suara, diam aja. Pada saat itu diam Pak. Itu tiba-tiba itu soal istilahnya kayak dibilangin kita niat atau gimana gitu, nggak ada Pak. Tapi tiba-tiba itu ingatan aku itu, wah orang tua-tua itu biasa pesan ke aku itu, kalau ketemu istilahnya popokang atau yang biasa bilang bahasa Indonesianya gondruwo gitu kan, biasanya kalau nggak bakar rokok, kalau nggak gigi parang gitu Pak. Bakar rokok untuk gendruwonya? Bakar rokok, kalau nggak gigi parang Pak. Parang itu matanya itu digigit, yang tajamnya. Oh, digigit. Kalau nggak kita ngerokok. Nah, pada saat itu aku kepikiran,
Aku langsung, pada saat itu rokoknya sisa 6 batang Pak, rokok Surya 16. Aku langsung bakar Pak satunya. Srek, aku bakar, aku langsung kasih ke dia. Deh, ini kamu ngerokok. Kamu nggak usah ngelirik ke dia. Kamu fokusnya ngerokok aja. Istilahnya pikiran kamu itu lost gitu. Kamu nggak pikiran ke situ. Kamu ngerokok aja. Istilahnya relax lah. Kamu relax aja ngerokok. Nanti biar abang yang fokus ke situ. Popokannya itu masih di situ, Masih di pergi? situ. Tapi nggak terlihat dekat gitu. Tipenya jauh. Tapi pada saat itu kayak suara-suara yang menjegalkan gitu udah ada di situ. Iya. Kayak suara-suara hantu lah apa gitu, kayak yang seram-seram gitu. Wah, aku jadi merinding itu udah ada. Dia itu udah panik Pak, sampai gemetaran. Aku bakar rokok pertama itu jatuh Pak dari tangannya. Aku coba kuatin lagi. Kamu nggak usah panik. Kamu tahan panahnya, parangnya tahan. Abang biarin Tahan di gigitan itu? Enggak, dia itu sambil ngerokok. Rokok pertama itu pas aku bakar itu mati karena saking gemetarannya dia itu jatuh ke air. Kan di pohon-pohon bakau itu kan ada sebagian yang kering, sebagian ada yang tergelenang air. Nah, kita itu di perairan di pohon bakau itu kan ada, kalau bahasa sana itu lumpur, Pak. Lumpur ya? Lumpur. Nah, kita itu di bagian lumpur itu, Pak. Kolam-kolam di sana, kalau bahasa sehari-hari di sana itu kolam-kolam, Pak. Kita itu lagi di situ. Nah, itu saking gemetarannya itu rokoknya jatuh, Pak, basah. Aku, wah kamu ini gimana? Nggak usah panik, tenang aja aku gitu. Aku terus, nih abang bakarin satu lagi. Kamu isap satu lagi. Isap dia. Aku itu sambil natap itu, sambil gigit parang Pak. Parangnya itu yang tajamnya itu aku kasih ke depan. Gitu, ayo deh kita jalan. Tapi jalannya posisinya nggak usah menghadap ke depan. Jadi kalau posisi orang jalan kan pasti mukanya di depan gini kan. Tapi pada saat itu kita jalan itu, belakang kita yang di depan, kita jalannya mundur. Padahal Pak tahu sendiri kalau pohon bakau itu kan akarnya itu kan kemana-mana, tinggi. Kemana-mana ya. Sulit ya medannya untuk sulit. Kita itu paksa aja Pak cari jalan. Jalan. Setelah jalan, itu semakin menjauh, istilahnya penglihatan kita itu semakin menjauh. Tapi pada saat itu inisiatif aku sama tatapan aku sama Anu itu dia nggak ngelakuin apa-apa. Nggak ngejar ya? Dia nggak ngejar, cuma diam doang. Setelah udah jauh mungkin 20 meter apa 30 meter gitu, dia udah mulai pelan sendiri reda, hilang. Enggak, tadi tradisi atau memang kebiasaan orang daerah Eba ini setiap ada kejadian ganjil kayak gitu, dikejar hantu atau melihat sesuatu yang ganjil, memang tradisinya suruh menggigit parang itu tadi. Kalau itu dibilang istilahnya apa di sana? Kalau itu dibilang tradisi juga nggak memungkinkan Pak, karena mungkin ya itu di kampung aku. Iya, di kampung. Tapi nggak tahu di kampung-kampung tetangga aku kayak Tabarfani, kayak Bansal, kayak Mekor itu nggak tahu inisiatif mereka ketika ketemu hantu kayak gitu, istilahnya mereka gigit parang atau gitu. Aku juga nggak tahu Pak. Tapi menurut kampung aku sendiri, istilahnya orang-orang tuanya aku itu pernah ketemu kayak gitu. Mereka itu ada yang gigit parang, gitu kan Pak. Kalau ngerokok juga aku nggak tahu di kampung aku. Soalnya kalau ngerokok itu aku pernah dapat dari beberapa orang tua di luar kampung aku. Tapi kalau yang istilahnya gigit parang itu udah emang orang tua aku di kampung biasanya pakai kayak gitu. Ya kalau di Jawa itu istilahnya untuk tolak balak. Oke teman-teman, ternyata kebiasaan di Maluku Tenggara di Kepulauan Aru di tempatnya Bang Eba ini di saat di hutan atau perjalanan di tengah hutan dan bertemu dengan makhluk halus atau hantu istilahnya, itu ada kebiasaan menggigit parang. Jadi parang yang setiap masuk ke hutan kan bawa parang, bawa panah, itu mata pisau tajamnya itu digigit. Itu untuk menghindari, kalau di Jawa itu istilahnya ya tolak balak, agar tidak terjadi sesuatu dengan makhluk tersebut, maka parang yang dibawa ini digigit di gigi. Seperti itu teman-teman. Setelah mengalami kejadian itu, saudaranya Bang Eba tadi lari atau gimana? Kalau dia pada saat itu Pak, dia nggak lari. Emang inisiatif dia sendiri itu lari. Tapi aku itu menguatkan, gak usah lari. Istilahnya aku pikirnya gini Pak, kalau ketika kita lari, ini kan pepohonan bakau, akarnya kan ada yang tinggi, ada yang tajam. Ketika kita lari, meresiko banget ketika kalau nanti kamu jatuh gitu kan.
Jadi aku pada saat itu aku untuk lari itu enggak, tapi dia udah pikirannya untuk lari. Aku malah batasi, kita nggak usah lari, kita pelan aja. Bahasa sana, adek pelan-pelan saja ikut kakak. Jangan terlalu panik, jangan bagaimana, tenang saja. Istilahnya kalau mau mati barang ya kita mati barang di sini. Kita mau hidup barang. Tapi inisiatif beta untuk menjagaku sebagai beta puadi itu, beta bertanggung jawab sepenuhnya di sini, beta akan jaga. Jadi saya nggak usah panik, saya nggak usah pikir bagaimana, kita tetap hadapi sama-sama. Ya. Setia usahanya ya. Iya Pak, soalnya itu adik sepupu ya? Adik sepupu. Namanya Suri Pak. Jadi aku itu berpikir, jadi setelah kita udah jalan mundur itu semenjak 20 meter kalau nggak salah Pak, 30 meter itu, kita itu Pak, senter itu udah dimatiin Pak. Jadi kita jalannya pelan-pelan gitu. Jadi lama Pak, kita ketemu itu sekitar jam 2 malam Pak. Jam 2 malam kita sampai ke kampung itu pas pagi Pak. Kebiasaan berburu kalau di kampung Bang Iba ini malam ya? Iya Pak, malam. Makanya kalau siang juga ada Pak, cuman kalau aku sendiri pribadi lebih fokus ke malam karena malamnya hewannya dekat-dekat. Iya. Jadi setelah kita udah jalan 20 meter lebih gitu, anunya udah nggak ada Pak, kita udah nggak terlihat secara kasat mata lagi. Aku langsung tenangin dia di situ. Itu kita udah antara tengah hutan rimba sama pepohonan bakau Pak. Iya. Udah ada di situ. Nah mumpung di situ aku ketemu ada kayak apa Pak, gunung-gunung ayam hutan Pak di sana. Iya. Nah di situ itu kan tanahnya kering Pak. Kita istirahatnya di sini. Pada saat itu aku potong kayu Pak, kayu bakar malam-malam buat bikin api Pak, biar dia itu istirahat dulu di situ tenang. Nah, setelah udah tenang, kita langsung jalan. Pada saat kita jalan itu karena pada saat itu kita cuma bawa jam tangan doang Pak. Iya. Jadi sampai pada saat itu jam 4 lebih itu Pak kita jalan dari hutan tadi. Kita jalan-jalan sampai kampung. Apa namanya tadi, genderuwo tadi kalau istilahnya kalau di sana itu biasanya dibilang popokang Pak. Popokang. Popokang. Oh, popokang sering muncul itu neror sampai Suri sakit ya waktu itu ya. Suri sampai ngefek ke fisiknya ya waktu itu. Iya Pak. Jadi kalau itu dia itu gemetaran Pak. Panik semua dia. Istilahnya mukanya itu pucat kan. Karena ya pada saat itu dia juga baru kentayangan hal-hal seperti itu kan. Secara kasat matanya dia. Kayak orang tua-tua cerita ini, tapi dia kan nggak pernah ketemu Pak. Iya. Baru sekali itu ya. Baru sekali. Sama popokang tadi ya. Gandaruwo kalau di Jawa bahasa Indonesianya gondruwo. Gandaruwo ya. Setelah mengalami kejadian seperti itu, Suri sempat agak linglung ya? Iya Pak. Jadi pas udah ketemu gitu aku ngajak dia itu udah nggak mau lagi dia. Ayo kita berburu gini-gini, dia udah hilang konsentrasi. Aku enggak Bang, aku nggak ikut. Tapi kalau Iba sendiri punya perasaan gimana waktu itu? Kalau pada saat lari itu nggak bisa. Kalau pada saat itu Pak, aku nggak berinisiatif untuk lari. Soalnya aku ya pernah kentayangan juga sih. Tapi untuk seseram itu enggak. Maksudnya gentayangan gimana? Kayak secara kasat mata yang paling seram gitu Pak. Oh, ada yang gentayangan menghantui gitu? Menghantui gitu kan. Ya karena suara-suara hantu apa gini itu pernah dengar Pak. Tapi secara kasat mata pas aku lihat di hutan rimba itu gimana? Karena di sana itu orang tua-tua aku itu pernah ketemu kayak gitu Pak. Bisa digambarkan nih Iba ini popokangnya itu sebesar apa? Kalau itu Pak, waduh, itu mau bilang gede juga enggak. Tapi pada saat itu kan dia enggak keinjak tanah Pak. Oh enggak injak. Dia tuh kayak terbang-terbang gitu Pak. Di pohon-pohon itu kayak mutar-mutar dia gini. Tapi matanya dia itu, bola matanya itu merah. Terus bertaring juga. Kayak mulutnya ini, rongganya ini kayak terbongkar Pak. Jadi kayak lidahnya itu keluar semua Pak ke bawah. Wah, serem ya. Jadi pada saat itu kayak berbusa gitu Pak, blah gitu Pak. Lidahnya. Itu lidahnya aja kalau mau diukur ya panjangnya segini Pak. Lidahnya dia. Jadi aku pada saat itu, wah ini gimana gitu kan Pak. Soalnya pernah diceritain orang-orang, istilahnya orang kampung yang pernah ketemu atau diceritain orang tua itu, wah ini ya orang tua cerita aku pasti percaya, tapi secara langsung melihat kasat mata itu kan baru pernah sekali itu Pak. Dan itu sumpah benar-benar panik banget Pak. Ya. Tapi punya rasa takut gak nih Pak setelah di situ berapa hari
liburan ke kampung berapa hari waktu itu? Kalau kemarin kita itu ya karena pandemi makanya kita liburannya setahun 6 bulan Pak. Jadi kita kuliahnya sistemnya online pada saat liburan kemarin. Kejadiannya waktu liburan di pas kampung, liburan Pak. kebetulan kangen berburu waktu kecil ya? Wah iya Pak, soalnya aku orangnya kalau di kampung itu sifatnya aku emang berburu Pak. Istilahnya keseharian aku itu di hutan berburu gitu Pak. Kampungnya dekat hutan ya? Kalau kampung aku ya perairan Pak, tapi kan istilahnya ini perairan los, laut lepas. Ini langsung masuknya hutan rimba Pak. Jadi kayak istilahnya bahasanya kayak di apa namanya Jawa Timur. Oh iya, iya. Gitu kan ada pinggiran pantai, setelah itu hutan rimba. Nah kayak gitu Pak di kampung aku sendiri. Popokan ya, Iya, popokan. Pak. Terus popokan itu neror Eba sama adiknya itu sampai ke rumah atau? Kalau sampai rumah enggak Pak, cuman pas di TKP aja. Terus lolosnya Eba ini sama adiknya tadi kan dikejar mundur tadi, lolosnya sampai pulang ke rumah selamat? Iya sampai ke rumah itu selamat Pak. Cuman kan pertama itu kan kita cuma nampak secara kasat mata, kita lihat-lihat. Nah aku kan pada saat itu kan gigit parang tadi yang aku ceritain Pak. Nah itu kita udah jalan itu dia udah semakin menjauh Pak, dia nggak kejar lagi. Jadi dia cuma di situ aja setempat gitu kan. Aku mundur sampai hilang sendiri Pak. Tapi Eba ini sudah pernah diberitahu sama tetua-tetua sana ya, bahwa kalau bertemu makhluk halus di hutan itu gigit parang dan jalan mundur itu tadi. Iya, ya? Pak. Makanya nggak sempat popokangnya nggak sempat ngejar. Memang Iya, Pak. seperti itu ya. Seperti itu Pak. Jadi aku dikasih tahu sendiri, ketika kamu nanti di hutan atau di mana saja, kamu ketemu hal seperti yang dibilang popokang tadi, kamu istilahnya bukan tapi kamu langsung gigit parang. Kalau enggak ada beberapa orang tua juga yang kasih tahu, kamu isap rokok, biar kamu nggak dikejar. Kan itu kan kalau popokang itu kan berisiko banget Pak. Ya bisa kita dibunuh gitu Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Dibunuh dimakan atau? Iya biasanya juga ada yang dimakan Pak. Sama popokan? Sama popokang tadi Pak. Itu salah satunya hantu yang paling mengerikan Pak di tempat aku itu Pak. Popokan itu Pak. Sejarahnya gimana popokan? Kalau menurut cerita orang-orang tua sana, kalau popokan itu sejarahnya itu Pak, itu apa namanya ya, kalau bahasa itu biasa dibilang orang mati beranak Pak. Itu terbitnya dari situ Pak. Orang mati beranak, kalau di Jawa ini kayak semacam kuntilanak itu ya? Iya Pak, kayak kuntilanak. Asal muasalnya hantu popokang itu ya, di daerah Maluku Tenggara sana. Jadi aku itu ya kurang tahu, selebihnya aku ya popokang itu dia tuh kayak orang mati beranak gitu Pak. Jadi kayak orang melahirkan, ibunya melahirkan, itu anaknya belum keluar 100%, ibunya udah meninggal sama anaknya. Jadi kayak baru cuman lahirin kepalanya doang udah meninggal. Nah itu yang bikin itu kayak gitu Pak. Istilahnya dia itu kejarnya cuman cowok, lelaki yang dikejar Pak. Iya. Berarti itu kalau di Jawa itu kuntilanak namanya, bukan Gandaruwo tadi. Tapi kan nampaknya awalnya itu kan gondruwo, gitu kan, karena bola matanya itu merah gitu Pak. Jadi aku berinisiatif pertama itu, ini popokang, aku bilang gitu kan. Karena udah lama di Jawa ya, tahu. Tapi semakin kesana itu kok dia itu kayak sampai Pak, apa namanya, merinding itu kan, suara-suaranya itu lidahnya itu loh Pak. Itu secara kasat mata aku sama adik aku itu nampak banget. Jadi pada saat kita udah nggak dikejar lagi, aku tanya, "Dek, tadi kamu lihatnya kayak gimana?" Wah, lihatnya kayak gitu Pak. Lidahnya sampai itu seram banget itu, pokoknya takut banget dia, sampai gemetaran loh Pak. Padahal kalau istilahnya di sana itu kalau kita itu lihat kayak gitu kan, orang-orang tua itu kan biasa. Tapi kan kita ini kan panik Pak, kita baru ketemu kayak gitu. Orang baru istilahnya baru ngelihat kayak gitu. Ya biasanya diceritain orang tua kan pasti kita, wah ini cuman cerita doang, dongeng zaman dulu gitu kan. Tapi kita nggak pernah lihat secara kasat mata kita sendiri. Apalagi orang modern ya. Iya Pak. Pas setelah kita itu sendiri lihat kasat mata itu, wah, yang dibilang orang tua itu kayak gini ya. Sumpah seram banget. Pada saat itu panik banget kita Pak. Dalam pikiran aku pada saat itu aku pikirnya kita bakalin mati. Aku pikirnya gitu aja. Kita ini udah nggak bakalin hidup lagi, bakalan mati kita.
Di hutan itu ya? Di hutan itu Pak. Tapi ya mungkin dengan kuasanya yang maha kuasa, aku istilahnya punya pikiran, wah kita nggak usah panik deh, kita santai aja. Kedepannya nanti pasti kita baik. Ini ada gerakan dari yang maha kuasa, kita pasti bisa. Inisiatif aku cuman kayak gitu. Kita pasti bisa. Aku dalam hati aku, tapi belum aku sama adik aku itu, kok jangan panik, sampai aku itu sempat marah sama dia, Pak. Ya. Jangan begitu, jangan panik. Kamu itu pelan-pelan. Kalau kamu panik, kita ini bahaya. Aku bilang gitu. Ini di tengah hutan, gak ada orang yang bisa bantu kita di sini lagi. Ya. Cuman kita berdua sendiri ini di sini yang istilahnya bisa kontrol kehidupan kita sendiri di sini. Ya. Kan Pak, itu kalau kayak gitu Pak, kayak popokang apa gitu, kita itu semakin bergerak, semakin kita lari malah dikejar Pak. Gitu ya? Iya Pak. Tapi kalau kita cuman santai, kita melakukan trik yang dikasih tahu sama orang tua-tua, itu alhamdulillah bisa Pak, ketolong Pak. Dan itu secara prakteknya bukan aku sendiri Pak, tapi di kampung aku itu udah banyak orang prakteknya kayak gitu. Itu alhamdulillah mereka itu nggak dikejar. Jadi cuman secara kasat mata itu nampak kelihatan digangguin sama hantu atau genderuwo tadi atau popokang tadi, tapi sampai dikejar itu enggak. Karena dengan adanya inisiatif dari orang tua itu gigit parang gitu kan Pak. Sampai Ngerokok tadi ya? Iya Pak. Untuk istilahnya tolak bala. Tolak bahala. Biar nggak dikejar sama Iya. hantu popokang tadi. Iya Pak. Terus sampai rumah Eva sama Suri tadi akhirnya pagi ya? Iya Pak, sampai rumah itu sekitar jam 6 gitu Pak. Padahal jam 2 malam ya? Iya, dari jam 10 malam kita jalan ke hutan itu kan. Pulangnya itu ya sekitar jam 6 tadi Pak. Emang udah kelihatan samar-samarnya Pak siang. Jadi pada saat itu aku tanya dia, kamu mau kemana? Mau pulang rumah atau gimana? Wah, Kak, jangan beta pulang rumah, untuk sekarang beta masih panik. Nanti beta tidur sama abang aja di rumah. Bilang gitu. Sama kakak saja di rumah nanti tidurnya. Ya udah kalau gitu. Ya pulang itu pas pada saat sampai ke rumah kita buatin kopi, minum kopi. Terus aku pada saat itu bangunin ibu aku ceritain ya udah nggak apa-apa. Yang intinya selamat sampai tempat tujuan. Kalian udah pulang lagi ke rumah dengan selamat. Ya udah. Pada saat itu ibu aku masak pagi-pagi. Nah, kita makan habis, setelah itu tidur Pak. Terus sempat cerita sama orang tua kalau? Iya Pak, sempat cerita sama orang tua. Bahkan pada saat itu kita dimarahin Pak. Ya karena kita jalannya sampai hutan-hutan banget, sampai jauh-jauh. Kalau ada kendala-kendala yang istilahnya beresiko banget kan, susahnya di adik aku, susahnya di aku juga. Ya. Ketika aku selamat, adik aku nggak selamat gitu kan ya jadi resiko juga. Ya. Ini mohon maaf nih, Mas Eba, ini Mas Eba ini Muslim ya? Alhamdulillah Muslim Pak. Waktu itu juga doa itu? Kenapa Pak? Waktu dikejar popokang tadi? Iya, dikejar popokang itu Muslim. Sempat berdoa ya? Iya. Kalau pada saat itu nggak pikiran doa ya, pokoknya makan parang tadi? Doa Pak. Pada saat itu aku doa. Astagfirullah, astagfirullah itu, wah itu berapa kali pun juga itu aku ungkapin semua Pak. Iya. Itu udah nggak ada hitungannya. Karena panik? Panik. Tapi kayak hafalan-hafalan dari orang tua itu ketika kamu ketemu setan, kamu ngafalin doa ini, itu enggak Pak. Aku nggak dikasih seperti itu. Jadi pada saat itu aku cuman secara prakteknya aku gigit parang aja Pak. Iya. Sambil dalam hati aku itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu berapa banyak pun itu aku ungkapin sampai kita itu udah nggak ketayangan gondrowo tadi. Iya. Oke Mas Eba, setelah Mas Eba pulang pagi sampai sunrise sudah muncul itu, pagi-pagi pulang sampai ke rumah, akhirnya kegiatan di rumah seperti apa? Cerita sama orang tua? Jadi pada saat itu Pak, pas pulang ke rumah, aku sempat cerita sama ibu aku. Setelah itu adik aku yang tadi juga cerita sama orang tuanya. Ya pada saat itu orang tua marah sama kita. Ya. Karena kita itu istilahnya belum pengalaman di hutan Ya. kayak gini-gini, tapi udah berani main ke hutan sendiri-sendiri nggak sama orang tua. Ya kalau kita itu main ke hutan itu pada saat siang hari itu nggak masalah Pak, karena istilahnya masih bisa kita kontrol kalau siang gitu kan Pak. Tapi kalau pada saat kita main ke hutan itu malam itu kan jadinya kita nggak kontrol sendiri, walaupun kita orang sana sendiri, tapi kan istilahnya pas di tempat kejadian kita berburu itu kan kejadian-kejadian apa yang kita temui di sana itu kan kita belum bisa istilahnya kendali gitu loh Pak. Enggak. Tapi kalau kita sama orang tua kan bisa kendali gitu kan Pak.
Jadi pada saat itu orang tua itu cuman marah aja biasa. Kalian kok kalau bahas orang sana itu, lah kamu tahu di sana itu kayak istilahnya hantu begini-begini. Tapi kok kamu bisa sampai malam-malam berburu sampai di sana. Tuh. Kamu kan istilahnya sampai sana itu belum ada pengalaman kalau untuk berburu. Ya cuma ikut sekedar hobi saja berburu. Tapi kan pengalamannya kamu di sana itu kalau terjadi sesuatu begini kan mau andalin siapa gitu kan. Kayaknya aku pada saat itu, oh iya aku juga istilahnya inisiatif aku. Ya aku hobinya emang berburu ke hutan. Tapi pengalaman 100% di hutan itu untuk aku sendiri kan belum ada pengalaman sampai situ kan Pak. Ya setidaknya walaupun cuman berburu dekat-dekat gini aku pernah, cuman ketemu kayak gitu kan belum pernah gitu loh Pak. Makanya orang tua di sana itu istilahnya wah panik banget ketika kita ketemu kayak gitu. Orang tua juga pada saat itu panik, kalian nanti bisanya apa di sana gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dengan kehendaknya yang maha kuasa masih selamat dan juga pegangan orang tua di sana yang istilahnya disampaikan ke aku itu masih bisa aku jalanin seadanya gitu loh Pak. Terus setelah liburan itu selesai sempat balik ke Solo lagi ngelanjutin kuliah? Iya Pak, jadi setelah itu pas liburan di sana udah selesai, semenjak beberapa hari aku ketemu itu, terus abis itu aku berinisiatif untuk balik kuliah lagi. Aku setelah itu ya di sana mulai pesan tiket apa-apa dan lain sebagainya itu. Aku persiapan semuanya udah lengkap di kotaku. Aku langsung naik kapal Pak ke sini. Jadi pada saat aku ke Solo lagi naik kapal Pak. Kalau pada saat aku liburan ke sana itu aku naiknya pesawat Pak. Balik ke sini naik kapal berapa hari? Kalau aku kemarin naik kapal itu 5 hari lebih Pak. 5 hari lebih? Iya Pak. Ini persiapan mau skripsi ya, mau wisuda ya? Iya Pak, jadi ini aku untuk sekarang lagi persiapan skripsi Pak. Oke, terima kasih Mas Eba. Eba itu kepanjangannya apa itu? Apa cuma Eba itu atau Mas Eba? Nah, itu suatu arti yang paling terbesar Pak. Gitu. Ketika nama aku Eba itu, kalau bagi Bapak itu istilahnya Eba biasalah. Nah, tapi kalau orang tua aku di sana nama Eba itu nama tanah Pak. Nama tanah? Jadi nama aku itu istilahnya di sana itu namanya apa ya Pak, kayak besar gitu loh Pak. Karena di situ ada sebutan tanah. Bukan tanah sih, tapi kayak nama orang tua yang sesepuh gitu loh Pak. Namanya Eba. Leluhur sana gitu ya. Leluhur sana itu Pak. Terima kasih Mas Eba sudah mau cerita pengalamannya di channel Just Blog Mystery kepada teman-teman semuanya yang berada di manapun berada. Gini teman-teman, Mas Eba ini salah satu viewer kita yang DM ke kita mau menceritakan kisahnya di saat dia liburan di kampung halamannya sana. Kebetulan kita undang ke studio Just Blog Mystery untuk menceritakan cerita misterinya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe agar teman-teman semuanya tetap selalu bisa mengikuti cerita-cerita misteri selanjutnya. Saya Aryo Kundo, Just Blog Mystery Channel, salam mirip.